Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Triana Margareta dengan NIM 21010055, Prodi Manajemen semester 3 kelas A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ibu Wisdalia Mayasari, Eskom MM. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya membahas materi mengenai manajemen kualitas, di mana materi telah diberikan oleh Ibu Maya beserta tambahan PPT yang telah saya berikan. Membahas manajemen kualitas, yang kita ketahui menurut Heiser tahun 2004, konsep kualitas atau mutu adalah kemampuan suatu produk atau jasa yang memenuhi keinginan konsumen. Cara memperbaiki mutu untuk meraih profit. Kualitas di sini dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan pengguna produk. Jadi, konsep kualitas atau mutu di sini digunakan untuk menaikin suatu produk atau agar mendapatkan profit atau keuntungan. Ada 3 alasan merupakan suatu hal yang penting, yaitu pertama, reputasi perusahaan, kedua, keandalan produk, ketiga, keterlibatan persaingan di pasar global. Di dalam manajemen kualitas ini, kita ikut juga membahas mengenai International Standard Organization atau ISO. ISO ini meliputi ISO 9000 yang memfokuskan standar kualitas pada prosedur manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja, dan pelaporan. Yang kedua, ISO 901 terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitas, dan yang ketiga, ISO 14000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar, yaitu yang pertama, manajemen lingkungan, yang kedua, auditing, yang ketiga, evaluasi kerja, kinerja, yang keempat, pelabelan, yang kelima, penaksiran siklus hidup. Dalam ISO ini juga banyak banget keuntungan dapat kita peroleh dari pemakaiannya. Yang pertama, citra positif dari masyarakat dan mengurai eksploitasi. Jadi, jika kita menggunakan ISO, kita mendapat citra positif dari masyarakat. Yang kedua, pendekatan sistematis untuk pencegahan terhadap polusi. Yang ketiga, meminimasi dampak ekologi pada produk dan aktivitas. Keempat, memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing. Dan yang kelima, mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Jadi, keuntungan ISO ini banyak sekali ya teman-teman. Yang dalam manajemen kualitas ini kita juga membahas Total Quality Management atau TQM. TQM atau Total Quality Management adalah manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikan unggul dalam semua aspek produk, barang, dan jasa. TQM ini perbaikan terus-menerus pemberdayaan karyawan dan benchmarking. Jadi di dalam TQM ini atau Total Quality Management dilakukan perbaikan terus-menerus pemberdayaan karyawan dan benchmarking. Alat-alat TQM ini meliputi yang pertama check sheet, yang kedua scatter diagram, yang ketiga cost effect diagram, yang keempat periode, dan kelima static quality control atau CQC. Baiklah, dalam pembahasan manajemen kualitas ini, saya juga akan menambahkan beberapa materi. Yang pertama adalah faktor pendukung kepuasan pelanggan. Jadi, dalam manajemen kualitas ini, kita harus memperhatikan kepuasan pelanggan, di mana kita harus memperhatikan beberapa dimensi yang akan saya cantumkan di PPT berikut. Yang pertama, dimensi produk. Dimensi produk, yang kedua dimensi harga, yang ketiga dimensi kualitas, yang keempat dimensi emosional, dan yang kelima dimensi kemudahan. Di dalam dimensi mutu produk, itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama performance, yang kedua reliability, yang ketiga feature, yang keempat durability, yang kelima konsisten, dan yang keenam adalah desain. Jadi untuk membuat suatu produk, agar dapat memenuhi kualitas terbaik, kita harus memperhatikan 6 aspek yang ada di dimensi mutu produk berikut. Untuk dimensi mutu, ada juga kita harus memperhatikan beberapa dimensi mutu ini. Yang pertama reliability, yang kedua responsif, yang ketiga assurance, dan yang keempat empathy. Tidak hanya dimensi mutu, kita juga harus memperhatikan dimensi emosional. Di dalam dimensi emosional ini, kita dapat memenuhi estetika, self-expressed value, dan brand personality.
Jadi untuk mencapai kepuasan pelanggan, kita harus memenuhi dan memperhatikan beberapa dimensi mutu produk yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk jenis-jenis pelanggan, kita juga harus memperhatikan nih, pelanggan apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, pelanggan internal customer, yang kedua pelanggan antara, dan yang ketiga pelanggan eksternal. Jadi untuk kita memperoleh kualitas pelanggan, kita juga harus memperhatikan jenis-jenis pelanggannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga adalah pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan nih mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Yang keempat, komunikasi melalui iklan pemasaran. Jadi untuk mendapat penilaian baik dari pelanggan, kita harus memperhatikan yang pertama kebutuhan dan keinginan. Kita harus memperhatikan nih keinginan pelanggan kita seperti apa. Yang kedua, pelanggan kita ini sudah pernah belum nyobain produk kita? Kalau sudah, ada nggak penilaian khusus yang dilakukan untuk produk kita kayak gitu. Yang keempat, jika dia sudah mendapat penilaian dari produk kita, pasti dia akan menceritakan ke teman-teman bahwa suatu produk ini memiliki nilai jual dan kualitas yang bagus. Dan komunikasi melalui iklan dan pemasaran seperti pemasaran dari sosial media atau face to face, banyak yang bisa dilakukan dalam iklan atau pemasaran. Proses mengetahui ekspektasi pelanggan, yang pertama adalah karakteristik produk yang diinginkan pelanggan. Kedua, tingkat performansi yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, kepentingan relatif atau urutan prioritas dari setiap karakteristik. Yang keempat, kepuasan pelanggan berdasarkan performasi sekarang. Untuk alat-alat TQM yang tadi sudah disebutkan adalah benchmarks, balance scores, Six Sigma, dan ISO. Di sini kita akan membahas mengenai benchmark. Jadi definisi benchmark di sini adalah proses membandingkan kinerja, proses bisnis, dan metrik termasuk biaya, siklus waktu, produktivitas, atau kualitas yang lain secara luas dianggap sebagai tolak ukur standar industri dan praktik terbaik. Mengenai metodologi, mengidentifikasikan area permasalahan, identifikasi industri lain yang memiliki proses yang serupa, identifikasi organisasi yang menjadi pemimpin dan di wilayah, survei perusahaan yang mengukur dan praktek, kunjungi praktek terbaik untuk mengidentifikasikan perusahaan-perusahaan terdepan dan melaksanakan praktek bisnis yang baru dan lebih baik. Untuk kita mengetahui bahwa kualitas produk kita yang memiliki kualitas yang baik dan performa yang baik, kita harus melakukan pengukuran performasi kualitas. Aspek-aspek yang diukur dalam program pengukuran kualitas ada aspek internal dan aspek eksternal, aspek dari dalam dan aspek dari luar. Prinsip-prinsip dasar riset kepuasan pelanggan. Yang pertama, riset harus berfokus pada harapan-harapan pelanggan. Riset harus berfokus pada kualitas produk, seluruh karyawan harus dilibatkan, data kualitatif dan kuantitatif harus dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan dalam survei atau wawancara harus spesifik, instrumen riset harus dirancang, dan penghargaan atas sistem intensif. Jadi untuk mengetahui nih pelanggan kita merasa puas atau enggak, kita harus menjalankan beberapa riset yang harus sudah dijalankan. Yang pertama dengan memberi kuesioner dengan pelanggan untuk mengetahui produk kita ini mengalami kemajuan dan memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Terus kita juga melakukan dikumpulkannya wawancara, terus melakukan instrumen riset dan sistem intensif. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan untuk mengetahui bahwa produk kita itu memiliki kualitas yang bagus atau enggak. 7 atribut. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen kualitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.